Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, untuk yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema perbaiki sholatmu, maka insya Allah Allah akan memperbaiki seluruh kehidupanmu. Nah sesuai janji saya tadi, insya Allah sekarang kita akan menjawab kembali pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar sosial media Islam Itu Indah. Ini ada pertanyaan pertama dari Instagram @dea_araina. Tanya dong Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana sih cara ampuh untuk menyembuhkan atau menghilangkan ujub dalam ibadah? Mohon penjelasannya Ustadz dan Ustazah. Semoga dijawab, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini cara menghilangkan ujub atau menghilangkan misalnya rasa besar hati di dalam diri ini gimana nih Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz Maulana, silakan. Cara menghilangkan sifat ujub. Aku nih, kalau aku lebih baik dari orang dan dia hina, aku lebih baik dari itu sombong. Kalau mau didengar, sum'ah. Kalau ria, pamer ria. Nah tapi kalau dalam ujub ini, dia merasa. Maka cara menghindarinya adalah menyadarkan bahwa ia menyebabkan kita soleh, ia menyebabkan kita jadi orang hebat. Itu karena Allah, taufik dari Allah, karunia dari Allah. Itu yang pertama. Bahwa ini bukan karena kita, karena Allah. Kemudian berikutnya, sadarkan bahwa ada orang yang lebih hebat dari kita. Di atas gunung masih ada lebih hebat dari gunung. Bahkan gunung yang tinggi masih ada lebih tinggi daripada gunung yang paling tinggi. Mau tahu? Apa tuh Ustadz? Pohon yang ada di atas gunung. Waduh. Itu lebih tinggi tuh. Betul Apalagi juga sih. menyadarkan diri kita bahwa amal yang kita lakukan ini masih sedikit. Masih sedikit. Tidak ada orang puas nanti di hari kemudian. Menganggap semua amal ibadahnya sedikit. Jadi jangan berbangga dengan amal ibadah kita. Dan yang paling penting lagi, yakinkan bahwa amal ibadah ini masih panjang prosesnya. Aku udah bangun ini, aku udah sedekah ini, aku udah haji. Maaf, itu masih berproses. Bisa jadi amalmu diterima, tapi bisa jadi ada amal tidak diterima. Bisa jadi diterima naik, bisa jadi turun. Bisa jadi nanti dari kemudian muflis. Apa itu muflis? Orang bangkrut. Apa itu? Habis salatnya, habis puasanya, habis hajinya, habis zakatnya, sedekahnya. Karena apa? Karena pernah berbuat zalim sama orang. Jadi prosesnya masih panjang. Sah tidaknya, diterima tidaknya, bertahan tidaknya. Waduh. Jadi jangan pernah berbangga diri. Aku lebih hebat. Kalau mau bicara aku lebih hebat. Apa bedanya dengan, maaf, saya perumpamakan iblis. Iya betul. Yang menganggap dirinya lebih hebat. Betul. Itu nauzubillah, janganlah. Aku ini orangnya, aku loh, jangan ya. Yang merasa berjasa tidak boleh. Akulah yang menyebabkan dia jadi pintar, tidak. Bisa jadi kalau engkau tidak ajar dia, Allah pilih orang lain untuk yang ajar dia. Aku yang biayain sekolahnya, belum tentu. Seandainya Anda tidak biayain sekolahnya dia, ada orang lain yang Allah tunjuk untuk membiayai sekolahnya dia. Jadi jangan pernah merasa diri berjasa atau jadi orang hebat. Tidak boleh. Antagonis banget ketawanya Ustadznya, luar biasa. Bisa diajakin main bareng. Nah jadi memang ya kita juga kalau misalnya ibadah itu ya harus sadar diri bahwa kita tuh tidak ada apa-apanya di mata Allah. Tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Tetap kecil, aduh luar biasa. Terima kasih jazakallah Ustadz penjelasannya. Nah ini ada pertanyaan kedua dari @pikausa. Tanya dong Ustadz, Assalamualaikum, saya mau tanya nih. Kalau kita di perjalanan naik bis, yang ada toiletnya, apakah kita wajib berwudu di toilet atau cukup dengan tayamum? Karena seringkali toilet di bis itu kan tidak bersih. Terima kasih. Nah jadi memang sih ada beberapa bis yang ada toiletnya. Nih kalau misalnya di bis itu, apa kita harus berwudu atau tayamum aja? Karena alasannya tadi kotor misalnya. Mohon penjelasannya Ustadz Bani. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Ayat yang berbicara tentang wudhu itu dalam surat An-Nisa ayat 43. Para ulama berbeda pendapat. Tentang tayamum. Jadi tayamum itu sebabnya karena ketiadaan air atau di penggalan kalimat pertama itu wa in kuntum mardha, sakit, au ala safar, atau kau dalam sedang perjalanan, itu masuk ilat atau tidak. Ya. Ada yang mengatakan safar saja itu sudah menjadi dibolehkannya orang tayamum meskipun ada air. Yang kedua mengatakan enggak. Jadi walam tajidu ma'an itu kamu tidak mendapatkan air untuk semua yang disebutkan dalam ayat itu, sehingga ilatnya hanya kalau tidak ada air. Nah, khurujul minal khilaf aula, keluar dari masalah khilaf ini lebih utama. Jadi kalau memungkinkan kita wudhu di
toilet kamar mandi yang ada di bus atau di kendaraan itu afdol. Tapi kalau tidak memungkinkan karena kondisinya kotor dan juga sempit tempatnya, malah terkena najis misalnya, maka itu kita utamakan tayamum karena kesulitan untuk mengakses air, bukan karena safarnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Nah mudah-mudahan ini terjawab ya pertanyaan dari Pikausa. Alhamdulillah hari ini luar biasa dapat ilmu lagi ya jamaah dari guru-guru kita. Nah sebelum kita tutup nih pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dulu dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada guru-guru kita yang sedalam-dalamnya, kepada jamaah juga yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Saya ingin mengingatkan kembali jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dan menonton Islam itu indah. Luar biasa. Baik, akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala